Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaira Nurul Izzah dengan NIM 11020125165 dari kelas A52. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ringkasan buku Kode Etik Psikologi Indonesia HIMSI, khususnya bab 3 tentang kompetensi dan bab 4 tentang hubungan antar manusia. Nah, bab 3 ini itu membahas tentang kompetensi psikolog dalam menjalankan praktik profesional. Kompetensi di sini berarti bahwa seorang psikolog itu harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang sesuai sebelum memberikan layanan. Hal ini penting karena layanan psikologi berhubungan langsung dengan kondisi mental seseorang, sehingga jika dilakukan oleh orang yang tidak kompeten, dapat menimbulkan dampak yang serius bagi klien. Oleh karena itu, setiap praktik psikologi harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Nah, bab 3 kompetensi ini memiliki beberapa pasal. Yang pertama ada pasal 7 tentang batasan kompetensi. Dijelaskan bahwa psikolog itu hanya boleh memberikan layanan sesuai dengan pendidikan dan pelatihannya. Artinya tidak semua kasus bisa ditangani jika berada di luar keahliannya. Kemudian yang kedua ada pasal 8. Pasal 8 ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi. Psikolog harus terus belajar dan mengikuti perkembangan ilmu agar tidak tertinggal. Kemudian pasal 9 itu menjelaskan bahwa semua praktik psikologi harus memiliki dasar ilmiah. Jadi psikolog tidak boleh menggunakan metode yang tidak terbukti secara ilmiah. Pasal 10 membahas pendelegasian, yaitu ketika pekerjaan diberikan kepada orang lain. Hal ini hanya boleh dilakukan jika orang tersebut itu memiliki kompetensi yang sesuai sehingga kualitas layanan tetap terjaga. Oke, next lanjutan dari bab 3, ada pasal 11, yaitu menjelaskan bahwa psikolog harus menyadari kondisi pribadinya. Jika sedang mengalami masalah pribadi yang berat, hal tersebut bisa mempengaruhi objektivitas dan kualitas layanan, sehingga perlu menghindari praktek yang dapat merugikan klien. Kemudian pasal 12 itu membahas kondisi darurat. Dalam situasi tertentu, psikolog diperbolehkan memberikan bantuan meskipun di luar bidang keahliannya, selama tujuannya itu untuk mencegah dampak yang lebih besar dan tetap dilakukan secara bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, aspek kemanusiaan juga menjadi pertimbangan yang penting. Kemudian bab 4, itu tentang hubungan antar manusia. Bab 4 ini kan membahas tentang hubungan antar psikolog dengan klien maupun pihak lain. Dalam praktik psikologi, hubungan ini sangat penting karena melibatkan kepercayaan. Klien biasanya berada dalam kondisi rentan, sehingga psikolog itu harus menjaga sikap profesionalnya dan tidak menyalahgunakan posisinya. Bab ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa interaksi yang terjadi tetap sehat, aman, dan tidak merugikan pihak manapun. Dan bab 4 ini juga memiliki beberapa pasal yang disebutkan, yaitu diantaranya ada pasal 13, itu menekankan bahwa psikolog itu harus menjaga sikap profesional, menghormati orang lain, dan tidak bertindak sewenang-wenang. Kemudian pasal 14, melarang segala bentuk pelecehan, baik secara verbal, nonverbal, maupun tindakan, karena hal tersebut dapat merugikan klien secara psikologis. Kemudian pasal 15, menegaskan bahwa psikolog harus menghindari tindakan yang dapat menimbulkan dampak buruk atau merugikan klien. Kemudian pasal 16 membahas hubungan majemuk, yaitu hubungan ganda seperti menjadi terapis sekaligus teman dekat yang dapat mengganggu objektivitas dan profesionalitasnya. Kemudian pasal 17 itu mengatur konflik kepentingan, di mana psikolog harus menghindari situasi yang dapat mempengaruhi keputusan profesionalnya. Dan yang terakhir, ada pasal 18, melarang eksploitasi, yaitu memanfaatkan klien untuk keuntungan pribadi, baik secara materi maupun non-materi. Nah, jadi kesimpulannya, bab 3 itu menekankan pentingnya kompetensi dalam praktik psikologi, sedangkan bab 4 itu menekankan pentingnya menjaga hubungan profesional yang sehat. Dengan mematuhi kedua bab ini, dengan mempelajari kedua bab ini, psikolog dapat memberikan layanan yang aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan klien. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.